Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa di malam hari ini dalam Zoom meeting ya, bersama dengan panitia perayaan Paskah dan Pentakosta, bersama juga dengan ada hamba Tuhan pelayan jemaat GKI Siloam Wayana, Ibu Pendeta Yosina Rijau, dan juga ada pelayan umum kami Ibu Pendeta Sandra Waluko, bersama juga dengan Ketua PKB Jemaat Siloam Wayana. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua, salam sejahtera, salam sehat juga untuk kita semua. Doa saya kiranya di hari Jumat yang sangat indah ini ya, Bapak Ibu semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita lagi waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu di malam hari ini. Saya Betty Kathleen akan bersama dengan Bapak Ibu narasumber di tempat ini, tapi juga bersama dengan Bapak Ibu yang akan bergabung baik di Zoom meeting maupun live streaming ya di GKI Siloam Wayana. Dan selamat bergabung juga untuk semua. Malam hari ini kita akan bincang-bincang bersama tentang bagaimana mempersiapkan diri memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Dan secara khusus kita untuk umat GKI di Tanah Papua akan ada dalam 7 Minggu Sengsara. Dan bagaimana kita memaknai dan melewati Minggu Sengsara yang sedang berjalan ini dengan mempersiapkan diri secara baik. Yang pasti kami berterima kasih juga kepada PKB Siloam Wayana yang tahun ini dipercayakan oleh jemaat menjadi panitia perayaan Paskah dan juga Pentakosta. Saya tidak sendiri ya, tapi sudah ada narasumber yang hadir, karenanya saya ingin menyapa dulu. Yang pertama di samping kiri saja. Kita mulai dari the ladies first. Mohon maaf bapak-bapak ya, saya akan mulai dulu dari kaum wanita. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Yosina Rijau SSI. Sejahtera serta salam hormat buat semua yang sedang menyaksikan diskusi rohani pada malam hari ini lewat live streaming GKI Siloam. Bu Pendeta sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Yang di sebelah juga hari ini luar biasa ya, bersama dengan para pendeta. Shalom, selamat malam untuk Ibu Pendeta Sandra Waluko Mande M4. Selamat malam Bu Betty. Selamat malam Bu Pendeta Rijau. Selamat malam panitia juga Bapak Ketua PKB. Selamat malam untuk semua jemaat yang saat ini menyaksikan acara diskusi kita di malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, narasumber selanjutnya adalah Ketua Panitia ya. Selamat malam untuk Bapak Henry Watu. Selamat malam. Sehat Pak? Sehat sekali. Luar biasa, semangatnya memang selalu nampak dari warna baju juga ya. Amin. Dan Ketua PKB Jemaat GKI Siloam Wayana Bapak Andaria Silabanga Padang. Shalom, selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Iya, itu tadi perkenalan narasumber yang akan ada bersama dengan kita di diskusi rohani malam ini, berbicara soal, sekali lagi ya, topik atau tema kita malam hari ini adalah bagaimana mempersiapkan diri memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Nanti juga diberikan kesempatan ya di sesi ketiga nanti Bapak Ibu yang atau pemuda-pemudi yang bergabung lewat Zoom meeting ini boleh bertanya tentang tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ketua Panitia ya, dalam hal ini adalah PKB yang dipercayakan untuk menjadi panitia perayaan Paskah dan Pentakosta. Apa sih yang mendasari sampai PKB panitia berpikir atau punya ide untuk menyelenggarakan diskusi rohani seperti ini, dan dalam beberapa minggu ke depannya Pak Ketua?
Iya, terima kasih Ibu Betty. Jadi pemikiran kami untuk melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk live streaming atau Zoom video, pertimbangan kami dalam situasi COVID seperti ini, kami tidak terlalu banyak untuk bertatap muka secara langsung, tetapi atau disebut saja dibatasi, sehingga kami memikirkan ide ini sehingga bersama teman-teman panitia diputuskanlah kegiatan ini seperti yang kita saksikan di saat ini. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih ketahui bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 6 minggu dengan tema-tema yang sudah kami siapkan. Ya, seperti malam hari ini kita ada dalam tema bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki minggu sengsara dengan narasumber yang ada Ibu Pendeta Yosina Rejau SSI dan Ibu Pendeta Sandra Walukumande 4. Dan nanti pada hari Jumat tanggal 26 Februari itu ada pada tema sejarah Paskah. Nanti pembawa materinya ada Bapak Pendeta Anton Rumbewas MTH, Bapak Pendeta Dr. Anton Rumbewas MTH dan Ibu Dr. Marta Wospakrik MTH. Dan nanti pada tanggal 5 Maret itu ada tema penyangkalan diri dan pikul salib yang akan memakan materi ada Pendeta Dr. Rainer Sikuneman dan Pendeta Sor Manur MTH. Jadi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 kita ada pada tema hal kematian Kristus dengan pembawa materi Pak Pendeta Dr. Sumie dan Ibu Pendeta Christine Mawene SSI. Dan tanggal 9 Maret nanti ada pada tema kebangkitan Yesus Kristus dan pembawa materi adalah Bapak Pendeta Dr. Rainer Sikuneman dan Bapak Pendeta Sosor Manur MTH. Dan yang terakhir pada tanggal 26 Maret itu kita ada pada tema tentang pandemi COVID-19. Di dalam hari ini kami menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama Bapak Wali Kota Jayapura, yaitu Bapak Dr. Ben Urtomimano MM. Beliau akan menjelaskan dari sisi bagaimana mengatasi COVID ini di Kota Jayapura. Dan selanjutnya dari Dr. Aaron Romainum MKes akan menjelaskan soal dari medis, kesehatan juga vaksin, apa fungsi vaksin nanti. Dan dari Sinode kami akan hadirkan Bapak Pendeta Eskerolo MSI, dan untuk di Jemaat GKI Siloam kami hadirkan Ibu Pendeta Yosina Rejau. Jadi itulah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan harapan Bapak Ibu Jemaat warga GKI Siloam dapat mengikutinya dengan baik, sebab bagi kami ini satu hal penting untuk diikuti dan lebih mengerti tema-tema yang dimaksud. Tema-tema yang dimaksud ini juga kalau ada Bapak Ibu warga jemaat luar di luar GKI yang akan ikut, kami persilakan. Jadi itu saja penjelasan singkat dari kami. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu, ini diskusi rohani ini selama 6 minggu ini terbuka untuk umum, dan ini juga salah satu kreativitas yang luar biasa sekali di tengah masa pandemi ini. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa memaknai perayaan Minggu Sengsara ini, tapi Tuhan berikan hikmat juga untuk PKB bersama dengan tim multimedia, ya, anak-anak muda yang hebat-hebat juga pastinya luar biasa dipakai Tuhan sehingga memaknai 7 minggu sengsara ini tidak dengan biasa-biasa saja. Terima kasih untuk Pak Ketua Panitia, dan saya juga sedikit ke Ketua PKB ya. Dukungan pastinya harus ya dari pengurus PKB. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak Ketua PKB, dukungan seperti apa sih yang diberikan untuk panitia dalam mempersiapkan
segala sesuatu untuk perayaan Paskah dan juga Pentakosta. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini adalah program jemaat yang dipercayakan kepada PKB sebagai panitia pelaksana kegiatan Paskah tahun 2021. Kalau masalah dukungan kepada panitia dari Badan Pelayan itu sudah memang wajib, ya. Iya. Oleh karena itu Badan Pelayan PKB membentuk susunan pengurus atau panitia dari PKB, dan setiap rapat bahkan segala persiapan dari panitia hingga pada sekarang ini, malam hari ini, ya, itu didukung penuh oleh Badan Pelayan PKB Jemaat GKI Siloam Waena. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi dukungan penuh dan pastinya juga ikut terlibat langsung pengurus PKB sama-sama bahu-membahu ya untuk bagaimana mempersiapkan perayaan Paskah dan juga Pentakosta secara khusus di jemaat kami, Jemaat Siloam Waena. Nah, kita kembali kepada topik kita malam hari ini adalah, atau tema kita di minggu pertama ini adalah bagaimana mempersiapkan diri memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus. Mungkin kita yang sudah Kristen dari kecil bilang, saya sudah terbiasa. Itu bagi saya sudah rutinitas ya, setiap tahun pasti aja harus merayakan Paskah, pasti ada rutinitas yang dilalui selama 7 minggu itu, lilin altar juga ungu, semuanya serba ungu ya. Tapi sebenarnya apa yang harus kita persiapkan sebagai umat di masa kini dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita? Karenanya secara langsung nanti akan di-sharingkan secara singkat materi tentang topik ini oleh Ibu Pendeta Sandra Walukong Mande Empak. Iya, terima kasih Ibu Betty dan selamat malam untuk semua jemaat. Apa yang Ibu Betty katakan tadi, Minggu Sengsara, ya, satu tema yang cukup luar biasa sebenarnya bagi kita orang percaya, tapi kadang menyiapkan diri memasuki minggu-minggu sengsara. Saya rindu jemaat mampu untuk memahami dulu apa sih maksud kedatangan Tuhan atau maksud penyelamatan yang dilakukan Yesus untuk kita manusia. Saya ingin memberikan materi sedikit saja untuk mengantar jemaat sehingga boleh memahami apa yang harus dibuat dalam rangka merayakan minggu-minggu sengsara ini. Disilakan. Ya, yang pertama kita mengerti dulu mengapa Yesus harus menebus dosa manusia. Kalau kita bicara soal dosa, dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah atau memalingkan arah kehidupan dari segala rancangan yang dikehendaki Allah. Atau Rasul Paulus katakan dosa adalah keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Yohanes katakan juga dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, ada dosa berarti ada akibat. Nah, akibat dosa adalah ketakutan, manusia merasakan penderitaan. Kemudian ada upah dari dosa. Upah dosa. Nah, kalau kita lihat kisah Adam dan Hawa, ketika Hawa dan juga Adam melanggar hukum Tuhan, maka ada hukuman. Hukumannya yaitu kematian, yang tentu merupakan sebuah kepastian, tak bisa terelakkan. Dan ketika kita bicara soal kematian, kita bicara soal kematian rohani,
kematian jasmani dan kematian abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi Allah sangat mengasihi manusia. Kita boleh saksikan atau baca dalam kitab Kejadian pasal 3 bagaimana kasih Allah terhadap Adam dan Hawa. Juga Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa manusia tidak mampu melaksanakan hukum Taurat, Yesus Kristus harus datang dalam dunia ini. Kristus datang untuk melakukan pemulihan terhadap umat manusia. Kristus sendiri memberitahu kepada kita maksud kedatangannya ke dunia ini. Yesus katakan dalam Lukas pasal 19 ayat 10, Ia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Titus 2 ayat 14, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya, Galatia 1 ayat 4 dulu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini. Juga dalam Timotius ada 1 Timotius 1 ayat 15, juga Titus 2 ayat 14. Dan yang sangat kita kenal adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyelamatkan manusia bukan dengan ukuran manusia. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah pusat keselamatan. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus, pertemuan Allah dan manusia. Nah, dalam kematian dan kebangkitan Yesus nampak solidaritas Kristus dengan manusia, dan kebangkitannya nampak kesatuannya dengan Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah tanda cinta kasih Allah kepada kita manusia. Saudara-saudara, nah ini, sebelum Tuhan Yesus menderita kesakitan, Dia sudah mengetahui via dolorosa yang harus Dia jalani dan salib yang harus Dia pikul. Yesus sudah mengetahui penderitaan yang tiada tara yang akan dideritanya sendiri. Yesus bersedia menanggung semua penderitaan itu. Yesus tidak menolak penderitaan itu. Karena Yesus dengan jelas mengerti dan mengetahui bahwa untuk itulah Allah menyuruhnya datang ke dunia ini untuk melaksanakan pekerjaannya. Kerendahan hati yang penuh ketaatan adalah sikap yang ditunjukkan Yesus. Ketaatannya memikul salib, menghadapi penderitaan yang tiada tara hanya untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin merinci penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Golgota untuk mengantar kita bagaimana kita memahami penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita boleh melihat Tuhan Yesus yang pertama ketika Tuhan Yesus berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa di Taman Getsemani. Doa Yesus begini. Kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kalau kita lihat di sini Tuhan Yesus selain Dia 100% adalah Allah dan juga 100% adalah manusia, Dia bisa merasa takut dan gentar. Sehingga Dia mulai berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yang kedua, kita melihat ketika Yesus ditangkap oleh imam besar, Yesus diludahi, Ia ditinju, Ia dipukuli. Kita juga melihat ketika Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada wali negeri Pilatus. Kita juga boleh melihat Yesus disesah, Ia dicambuk. Dalam perjalanannya juga Yesus, kalau kita lihat Tuhan Yesus diberikan jubah ungu dan mahkota duri. Pada waktu mahkota duri ditaruh di atas kepala Yesus dan ditancapkan dengan bulu hingga duri itu masuk ke kepala Yesus, darah tercurah dari kepalanya. Tuhan Yesus diolok-olok. Kata mereka, salam hai Raja orang Yahudi. Tuhan Yesus memikul salib sehingga darahnya keluar begitu banyak sampai Dia tidak kuat lagi. Dan kita melihat juga dalam cerita itu bahwa tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sesampainya di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, Yesus mulai disalibkan.
aku dihantamkan ke kaki dan tangan Yesus. Betapa sakitnya Yesus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus disalib, rasa sakit yang luar biasa akibat cairan yang mulai menekan jantung membuat Tuhan Yesus berlumuran darah. Semua orang menghujat Tuhan Yesus, bahkan salah satu dari penyamun yang ada di sebelah Tuhan Yesus juga ikut menghujatnya dalam keadaan seperti itu. Seharusnya keinginan sebagai manusia pasti ingin dihibur, tapi justru yang Yesus alami adalah cemoohan, cercaan, dan hujatan. Kemudian Tuhan Yesus ditinggal Bapa sehingga ia berkata, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Inilah jalan salib yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadikan orang percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Kehidupan di dunia akan berakhir dengan kematian yang akan dialami manusia, namun kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian Kristus memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita boleh menyaksikan dengan singkat kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, atau kerja selamat yang dilakukan Yesus, yang harus dilalui dengan penuh penderitaan. Jalan Via Dolorosa harus dia lalui, dan dia rela untuk melakukan hal itu. Karena itu saudara-saudara, kita boleh katakan, dalam mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, sebagai jemaat, kita harus lebih menghayati penderitaan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh katakan, kita harus lebih mengenal kasih Allah. Kasih Allah yang tiada batas, dan kasih Allah itu kita harus teladani untuk melakukannya bagi sesama kita manusia. Dan yang ketiga, kita boleh katakan, dengan melihat penderitaan Yesus, kita berpantang untuk melakukan dosa. Penderitaan Kristus memberikan kekuatan dalam penderitaan, apalagi saat-saat ini kita dalam masa pandemi ini. Kita boleh katakan, Yesus pernah menderita, berarti dia juga tahu, paham bagaimana kondisi atau keadaan manusia dalam penderitaan. Yang berikut menuntun kita pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Artinya berarti bukan pura-pura, bukan penuh kemunafikan, tapi masa sengsara menuntun kita pada sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir saya boleh katakan, Ibu Betty ya, di minggu-minggu sengsara ini yang harus kita buat adalah mempersiapkan hati dan diri sebelum memasuki masa Paskah. Ini mungkin Bu Betty yang bisa saya sampaikan ya. Iya, terima kasih Bu Pendeta Sandra, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua Bapak Ibu Saudari juga yang sedang bergabung dalam Zoom meeting ini ya. Itu tadi penjelasan atau materi yang disampaikan dari Ibu Pendeta Sandra, walaupun cepat tapi kita bisa lihat secara garis besarnya, kita bisa dapat bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini. Mungkin dari Ibu Pendeta Rizal ingin juga menambahkan Ibu atau melengkapi apa yang sudah diberikan oleh Ibu Pendeta Sandra. Silahkan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih. Berdasarkan pemaparan materi singkat yang tadi sudah kita dengar dari Ibu Pendeta Sandra, ya kami juga memberikan masukan dalam kebersamaan hidup yang ada di tengah-tengah jemaat, secara khusus jemaat Siloam, tapi juga kepada umat Kristen di mana saja, bahwa melihat bagaimana pengorbanan dan penderitaan Yesus yang luar biasa. Dan sebenarnya di 7 minggu ini, sebagai umat Tuhan atau sebagai orang percaya, kita diberikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri dalam segala hal yang membawa kita untuk melihat kembali apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena tadi kalau kita perhatikan dari materi yang ditayangkan, menggambarkan tentang bagaimana kasih Allah
kepada umat manusia, dan juga bagaimana manusia memberontak terhadap anugerah yang sudah diberikan Allah atau keselamatan, pengampunan itu kepada kita. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah, tadi saya mungkin menggarisbawahi, ada kesempatan untuk mengintrospeksi diri dalam segala hal untuk mengingatkan kita akan kesalahan dan dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, supaya di minggu sengsara ini kita dapat menghayati dan memaknai bagaimana pengorbanan Kristus lewat penderitaan, tapi juga kesengsaraan yang dipikulnya sampai kepada kematian di kayu salib. Hal ini membuktikan bahwa betapa Kristus sangat mengasihi saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itulah yang disebut dengan anugerah keselamatan. Dan anugerah itu diberikan kepada kita sehingga kita tidak menyia-nyiakan anugerah dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Ya, katakanlah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah ditebus, menjadi pribadi-pribadi yang diperhitungkan oleh Tuhan, maka real dalam kehidupan kita hari-hari, mari kita memperhatikan lebih baik lagi tingkah laku kita, pikiran kita, tapi juga kata-kata kita, supaya jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, mulai dari penderitaan sampai dengan kematian Kristus, karena ini adalah anugerah yang terbesar. Ya, seperti itu Ibu Betty mungkin yang kami sampaikan. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Rijau. Memaknai Minggu Sengsara atau perayaan Paskah ini memang tidak lain adalah kita belajar dari Kristus yang menjadi teladan. Seperti juga ada lagu bilang, kalau bukan kasih ya lautan akan kering, kalau bukan kasih dunia ini tidak tahu seperti apa, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia rela untuk mengorbankan dirinya. Dan tadi sudah kita disegarkan lagi dan diingatkan kembali lagi lewat materi singkat dari Ibu Pendeta Sandra, bagaimana arti kesengsaraan itu ya, mulai dari Tuhan hadir di dunia ini sampai ketika dia harus berada pada salib itu, tidak ada pilihan lain. Dan secara manusia ada ketakutan, tetapi saat itu tidak ada pilihan lain karena kasihnya begitu besar untuk kita semua. Kita masih akan membicarakan tema ini yang sangat menarik sekali, dan ini kembali lagi seperti sebuah pembaharuan lagi atau sebuah pertanyaan yang harusnya kita tanya dalam diri kita pribadi, keluarga, rumah tangga kita, bahwa sebenarnya bagaimana sih saya atau keluarga saya atau kami atau jemaat ini memaknai atau mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu sengsara ini. Kami juga berharap semua Bapak Ibu, mungkin juga anak-anak muda yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini bisa juga mungkin punya pertanyaan, bukan mungkin ya, tapi harusnya ada punya pertanyaan ya, ataukah juga mungkin PKB luar biasa ya, lengkap dengan penyanyinya dan juga pemain keyboardnya juga sudah PKB, bukan pemuda lagi ya. Ya, satu lagu kita akan dengarkan dan setelah itu kami akan kembali dalam diskusi rohani ini. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah
dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Iya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Lawene dan juga Pak Billy ya, yang sudah memberikan satu lagu untuk kita semua dan semakin menambah semangat kita lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala hormat dan pujian kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Masih tentunya dalam diskusi rohani dengan tema bagaimana mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, dan juga tadi secara singkat sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta Sandra dan juga Ibu Pendeta Rejau tentang bagaimana sih makna dari sengsara itu dan apa arti kesengsaraan itu. Yang saya pikir kalau kita semua yang sudah Kristen, apalagi yang sudah dewasa, pastinya sudah bukan hal yang baru lagi ya, tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang melalui minggu sengsara itu menganggapnya sebagai sebuah hal yang biasa. Setelah minggu sengsara itu berlalu, tidak ada apa-apa yang kita dapat gitu, atau mungkin sepanjang kita menjalani minggu sengsara itu rasanya ya seperti tahun-tahun lalu, seperti tahun-tahun biasa yang sebelumnya. Tapi kalau tadi yang saya lihat dari 6 hal yang dibagikan atau kesimpulan bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi minggu sengsara Tuhan Yesus ini, ada 6 hal sebenarnya juga yang tadi juga Ibu Pendeta Rejau tambahkan. Bagaimana kita lebih menghayati penderitaan Kristus, kemudian lebih mengenal kasih Allah
sehingga mampu meneladani kasih itu, kemudian berpantang untuk melakukan dosa. Kemudian penderitaan Kristus memberikan kekuatan dalam penderitaan, menuntun pada pertobatan yang sungguh-sungguh dan mempersiapkan hati dan diri sebelum memasuki masa Paskah. Tim multimedia mungkin bisa menampilkan yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kita malam hari ini, biar kita kelihatan juga menyapa ya. Karena tadi saya lihat banyak sekali. Kita sudah bisa buka sesi pertanyaan, Bapak Ibu narasumber. Kita sudah bisa memberikan kesempatan ya yang mau bergabung, sambil kita juga tetap membicarakan topik kita hari ini. Saya sangka ya, mungkin sebelum ada pertanyaan, tapi kemudian saya saya ke Bu Pendeta Sangka dulu. Ini yang pertama tadi ya, bagaimana mempersiapkan diri kita lebih menghayati penderitaan Kristus. Ini menghayati dalam arti seperti apa ini, Ibu Pendeta? Iya, terima kasih Bu Betty. Kenapa kami katakan lebih menghayati? Yang pertama saya mau katakan bahwa jemaat kadang sulit untuk menghayati karena tidak tahu apa sih yang telah dilakukan oleh Kristus. Lebih memaknai, lebih menghayati itu dengan adanya perubahan perilaku sebenarnya begitu dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, apalagi kalau bicara soal usia gitu ya. Kadang-kadang kan orang bilang, aduh di sana yang bikin masalah orang Kristen lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang juga bilang menghayati ya bagaimana, kita sudah dari kecil sudah tahu gitu ya. Tapi seringkali juga masih kita bilang, aduh sepertinya apa ya, tidak menghargai pengorbanan Kristus, mungkin juga bisa bilang begitu ya. Nah ini pengalaman Ibu Pendeta Rijau selama bukan saja di Jemaat Siloam, saya ada beberapa kali memimpin dalam sebuah jemaat. Di persiapan-persiapan suka nanti ada pawai obor, nanti ada jalan salib dan sebagainya. Tapi setelah itu orang bilang bahkan bisa juga ya, sambil mau perayaan Paskah ada juga tetap minum ya, ibarat ini Ibu Pendeta ya. Bagaimana hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan dan sesama. Ya, mungkin secara realnya saya mau mengatakan bahwa karena Kristus sudah menebus dosa kita, karena Kristus sudah mengorbankan dirinya demi kita, maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus meneladani kasih Kristus. Karena memang jujur ya, kalau kita mau melihat secara real dalam kehidupan kita, walaupun kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, tetapi masih saja ada tingkah laku kita yang menyakiti hati Tuhan, bahkan juga menyakiti sesama. Kita masih hidup di dalam pertikaian, masih hidup di dalam permusuhan, masih terikat dengan hal-hal duniawi, mabuk-mabukan, tapi juga melakukan kejahatan-kejahatan yang terstruktur dan tersistem, yang tentunya menimbulkan banyak kesengsaraan kepada orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga dalam pengalaman hidup kita untuk menerjemahkan kasih Kristus itu seringkali yang tadi Ibu Pendeta Sandra sampaikan bahwa orang belum mengerti dengan baik. Karena itu banyak orang tidak mengucap syukur dengan peristiwa ini, tetapi hanya sebuah seremonial seperti yang Ibu Betty bilang. Oh, bulan Maret itu, bulan April itu pasti ada pawai obor. Setelah jalan-jalan, dengar khotbah, selesai pulang, habis begitu. Tetapi tidak ada perubahan hidup atau tidak ada sesuatu yang dapat kita maknai untuk melihat bagaimana Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai korban persembahan untuk menebus saya, juga Bapak Ibu dan semua orang percaya. Ya, mungkin demikian Ibu. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi sebenarnya kalau kita mau merenungkan makna dari perayaan Paskah itu hal yang sebenarnya membuat kita sebenarnya harusnya benar-benar kembali lagi mereview dan mengintrospeksi bahwa apa sih yang sudah saya lakukan atau kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya tadi sudah melihat sejenak banyak juga yang ikut dalam Zoom meeting ya, ada beberapa Bapak Ibu majelis juga, kemudian ada anggota jemaat juga.
Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu yang sedang bergabung dalam Zoom meeting ini, yang mau mengajukan pertanyaan atau juga mungkin ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, bisa nanti mungkin tunjuk tangan kah tim multimedia atau bagaimana? Oh, langsung bicara ya. Mungkin bisa kasih kode biar mic-nya diaktifkan. Oke. Mungkin dari Bapak Penatua Wika Matana bersama dengan Ibu. Oke, saya sapa dulu, selamat malam Bapak dan Ibu. Iya. Ada pertanyaan, Pak? Suara. Tidak ada suara. Sebentar. Harusnya kontrol mute-nya satu di sini. Kontrol mute. Sini. Tidak. Ini nih. Mas ini dulu. Apa? Enggak apa-apa. Iya, coba minta pertanyaan Pak Wika yang tadi ulang. Iya, untuk Pak Wika bisa diulang lagi ya Pak, karena suaranya gangguan belum teknis. ada gangguan teknis sedikit. Boleh diulang Bapak Penatua? Iya, boleh diulang? Iya, silakan Pak Wika. Iya, kedengaran suaranya. Di kepercayaan lain kan kadang-kadang manusia berdosa, tapi yang dikorbankan itu ayam, yang dikorbankan itu kambing dan lain sebagainya. Sehingga ada perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama yang lain. Dan Allah ingin menyatakan itu, bahwa jika manusia berdosa harus ditebus oleh manusia. Sehingga dia sendiri yang turun ke dunia ini menyerupai manusia untuk menyelamatkan kita semua. Yang jadi pertanyaan dan menjadi persoalan di hadapan kita ialah kadang-kadang jemaat dan kita sekalian memang kurang memahami tentang kekristenan itu. Kadang-kadang gereja hanya digunakan sebagai tempat reparasi. Artinya kita ke gereja, setelah itu pulang berbuat yang salah lagi. Seperti reparasi radio atau reparasi HP. Kalau kita perbaiki HP, kita bawa ke tempat perbaikan HP, setelah bagus bikin lagi, merusak lagi dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu diberi pencerahan kepada jemaat-jemaat
bahwa kepercayaan di dalam kekristenan itu bukan seperti itu. Kita hanya mengkhotbahkan sesuatu yang menyenangkan saja, sehingga jemaat sendiri tidak memahami penderitaan Kristus itu yang sesungguhnya. Dan untuk apa dia datang ke dunia ini? Saya kira mungkin itu secara singkat. Mohon tanggapan, pencerahan. Mohon maaf jika ada yang keliru, dan mohon maaf jika ada yang salah. Baik. Terima kasih. Sementara Bu Betty. Baik, terima kasih Bapak Penatua Wika Mokana ya. Jadi yang menjadi pertanyaan Pak Wika adalah bagaimana sih gitu ya Bu Pendeta memaknai manusia sampai kayaknya orang Kristen tuh ya seperti reparasi aja gitu ya, gereja seperti reparasi, seperti apa, bengkel gitu ya. Jadi kalau rusak masuk, keluar lagi, sama lagi, rusak dibawa lagi gitu. Kalau menurut Ibu Pendeta berdua. Iya. Kebangkitan. Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan itu. Selalu yang menjadi pertanyaan orang percaya begini. Kalau begitu apakah manusia akan mati? Ya, secara jasmani manusia akan mati. Tapi karena kerja selamat dari Tuhan Yesus, maka manusia atau orang percaya, seorang Kristen memiliki pengharapan bahwa kematian yang akan dialami oleh manusia bukanlah akhir dari segala-galanya. Ya, manusia atau orang percaya diberikan pengharapan akan adanya kehidupan kekal. Nah ini mungkin juga saya boleh katakan sebuah pencerahan bagi kita, sehingga kita mampu memaknai lebih sungguh-sungguh minggu-minggu sengsara ini. Tidak seperti yang apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rejau tadi, menjadi sebuah rutinitas seremonial belaka yang Ibu Betty katakan akhirnya berlalu tanpa ada arti. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Penatua Wika tadi di jemaat, ya mungkin ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kita sebagai gereja, ya, dan juga sebagai jemaat. Jemaat tadi Pak Wika katakan, apakah gereja hanya menjadi seperti sebuah bengkel, mungkin begitu ya. Dan kita harapkan jangan dijadikan seperti itu ya. Orang yang tahu pengorbanan Kristus ya akan memaknai pengorbanan Kristus itu dengan hal-hal yang luar biasa, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jauh tadi. Kita introspeksi diri, kita berubah lebih baik dari waktu ke waktu ya. Sehingga kalau kita datang ke gereja bukan hanya untuk mereparasi, tapi kita tahu memang inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya ya. Kita datang, inilah respon kita atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin demikian dari saya, mungkin dari Pendeta Rejau. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Wika dan Ibu. Ya, saya coba menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sandra dengan menggarisbawahi tadi Pak Wika sampaikan bahwa apakah sampai hari ini mungkin orang melakukan pengorbanan, misalnya memakai hewan seperti ayam dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita kembali kepada makna Minggu Sengsara tadi. Mungkin saya menjelaskan sedikit bahwa Minggu Sengsara ini adalah hari-hari kehidupan terakhir Yesus Kristus memasuki masa kesengsaraannya menjelang peristiwa penyaliban sampai dengan kematian. Peristiwa-peristiwa ini memang tertulis secara jelas di dalam keempat Injil atau kitab sinopsis, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Minggu Sengsara ini juga disebut sebagai Minggu Prapaskah, yang sebelum memasuki masa perayaan Paskah, yang dalam tradisi gereja, kalau kita lihat, bagian ini diangkat dari kehidupan kisah perjanjian lama. Sebenarnya ini menggambarkan pembebasan bangsa Israel dari Mesir dalam perjalanan mereka menuju ke negeri perjanjian dengan penuh kesengsaraan. Kalau dulu tradisi Israel, mereka masih memahami bahwa ketika mereka melakukan dosa, biasanya ada domba atau kambing yang dipersembahkan untuk menebus dosa dan kesalahan mereka. Tetapi bagian ini tidak menjawab seluruh pergumulan hidup manusia, karena seperti yang tadi Pak Wika bilang, ketika mereka berdosa, mereka mempersembahkan korban, kemudian setelah persembahkan korban nanti buat dosa lagi, dan seterusnya. Hal inilah yang dilihat sebagai Allah bahwa manusia memiliki banyak keterbatasan, sehingga korban sulung yang dipersembahkan adalah diri Yesus sendiri, darah Kristus sendiri,
yang turun ke dalam dunia, ikut menderita, tetapi juga sebagai korban domba Paskah yang memberi dirinya, hidupnya, supaya manusia dilayakkan, manusia boleh dibebaskan dari segala dosa, tapi juga dapat menata dan memperbaharui kehidupannya dengan baik. Nah, bagian-bagian inilah yang mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup pada cara yang lama lagi. Kita tidak hidup pada tradisi-tradisi yang kuno lagi. Tetapi hari ini, kematian Yesus Kristus di kayu salib telah mengganti persembahan domba yang kudus, yaitu diri Yesus sendiri, dengan harapan supaya ketika manusia menerima keselamatan itu, maka dia akan mengerjakan apa yang disampaikan oleh Yesus berdasarkan teladan-teladan kasih yang baik yang Yesus ajarkan kepada kita. Mungkin itu bagian yang dapat saya tambahkan, bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa. Sehingga praktek-praktek dulu ketika orang memakai hewan ini untuk menebus dosa dan kesalahannya itu tidak berlaku lagi. Hari ini ketika kita menerima Kristus, kita belajar dan mengenal bahwa keselamatan itu hanya kita dapatkan dari Yesus Kristus. Satu-satunya pengorbanan di kayu salib yang melayakkan kita untuk bisa menikmati seluruh perjalanan hidup hari ini. Sehingga tidak lagi kita menerima anugerah itu dengan menganggap remeh. Bahwa ketika saya ditebus, nanti bikin dosa lagi, saya ditebus, nanti bikin dosa lagi. Saya mungkin mau mengajak kita untuk melihat Ibrani 9 ayatnya yang ke 27 dan 28. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Saya bacakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ini tidak ulang-ulang. Di dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa bukan Kristus disalibkan berulang-ulang. Tetapi satu kali Kristus datang untuk memberikan nyawa dan dirinya, sehingga anugerah itu adalah milik setiap orang yang percaya. Dan bagaimana kita menjaga anugerah itu, memperjuangkannya untuk hidup di tengah-tengah dunia ini dengan meneladani Kristus dalam hal-hal yang baik. Ya, Bu Betty, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pendeta Rizal dan juga Bu Pendeta Sandra. Pak Wika, itu tadi penjelasan dari Bu Pendeta berdua tentang apa yang dipertanyakan oleh Pak Wika ya. Jadi memang intinya bahwa sebenarnya kembali kepada manusia itu aja ya, bagaimana bisa menyadari dan memahami bahwa hidup itu adalah anugerah yang sudah Tuhan beri, dan pengorbanan Kristus itu sebenarnya membuat kita layak gitu untuk hidup ya. Jadi kalau tadi juga Ibu Pendeta Sandra katakan bahwa mau dibilang ini tantangan juga bagi gereja, karena juga bicara saat ini teknologi juga yang canggih kadang-kala membuat manusia berpikir, benarkah Tuhan itu berkorban ya? Karena kadang-kala juga masih meragukan. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Wika. Mungkin juga Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh nanti diajukan ya. Tapi mohon maaf, kita tidak lagi di Zoom meeting, tapi kita live streaming lewat Facebook dan juga YouTube dari GKI Siloam Waena. Bapak Ibu nanti boleh mengetik sepertinya ya, pertanyaannya bisa di kolom komentar, kemudian nanti kami akan membacanya dan menjawab pertanyaan itu. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa jeda sejenak dulu ya. Kita bisa jeda sejenak dulu. Mungkin ada yang mau minum, Bapak Ibu di rumah juga mungkin siap-siap pertanyaan, boleh. Setelah itu boleh silahkan nanti ketik pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya akan menyampaikan untuk narasumber.
Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Iya, terima kasih untuk Pak Pengarang ini kembali untuk satu pujiannya yang memberkati kita semua. Bapak Ibu, warga jemaat GKI Siloam, tapi juga Bapak Ibu yang masih bergabung dalam live streaming GKI Siloam dan diskusi rohani malam hari ini menyambut Paskah dan juga perintah Paskah, di mana panitia dalam hal ini PKB Jemaat Siloam meramu sebuah program selama 6 minggu ini. Kita akan ada dalam diskusi rohani bagaimana bicara soal minggu-minggu sengsara, dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama apa yang dimaksud dengan minggu sengsara.
dan bagaimana kita memaknai minggu sengsara ini, mempersiapkan diri kita untuk memasuki minggu sengsara ini. Kalau ada yang ingin bergabung lagi, boleh silakan ya. Bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh bergabung atau kembali lagi ya. Saya mungkin kita dengar suara Bapak-bapak. Iya. Ya, ini dalam kehidupan kita berjemaat kan ada unsur PKB, ada PW, ada PAM dan PAN. Tapi yang paling inti sebenarnya ini semua inti sih. Tapi kalau dalam keluarga kan itu bapak-bapak yang sebagai imam. Nah, ini tahun ini juga kita sebagai panitia. Kalau bicara soal persiapan seorang bapak ini ya, bagaimana mempersiapkan diri secara pribadi tapi juga mempersiapkan keluarga memasuki minggu-minggu sengsara ini. Mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit dari kedua bapak ini, dari Pak Watu mungkin. Iya, terima kasih Bu Betty. Jadi dalam pengalaman saya dalam memasuki minggu sengsara, biasanya yang kami lakukan itu kami ada dalam suasana ibadah keluarga di setiap pagi, sehingga mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya mengikuti dan mempelajari tentang minggu-minggu sengsara dan makna yang didapati oleh kita semua secara khusus keluarga dan anak-anak lewat penderitaan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi memang penting sekali bagi kita semua untuk membuat mesbah keluarga, bukan juga hanya di minggu sengsara tetapi di setiap kehidupan kita, tetapi lebih khusus pada minggu sengsara ini kita mungkin ambil satu-satu tema yang lebih spesifik untuk mengajarkan kepada anak-anak kita betapa Tuhan mengasihi kita sehingga Dia datang mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Itu yang paling penting untuk anak-anak kita ketahui. Saya kira demikian untuk saya. Iya, terima kasih Pak Watu, Pak Pengapajan. Mungkin saya singkat aja Pak. Iya, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Betty bahwa bapak-bapak itu adalah sebagai imam dalam keluarga. Oleh karena itu, memang kami bapak-bapak yang harus berinisiatif dalam membangun kehidupan rohani keluarga. Oleh karena itu momentum minggu sengsara yang mana dalam memaknai minggu sengsara ini ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang dibuat oleh panitia ya, harusnya kita manfaatkan untuk lebih membangun kehidupan rohani keluarga. Ya, jadi bapak-bapak khususnya di Jemaat Siloam, ya kami menghimbau supaya mari kita manfaatkan momentum Minggu Sengsara ini untuk kita lebih menjadi betul-betul menjadi imam dalam keluarga, sehingga mesbah doa sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitia tadi bisa, kalau selama ini belum, kini saatnya mari kita mulai dan itu berlangsung selama kehidupan kita ada di dunia ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Badan dan juga Ketua selaku Ketua PKB. Ini juga sekaligus himbauan untuk bapak-bapak ya, bukan karena kebetulan PKB panitia tidak, tapi ini juga sebuah ajakan untuk bagaimana sebagai kepala keluarga dan sebagai imam, tapi juga ibu sebagai penolong untuk kita sama-sama, anak-anak juga untuk di masa-masa seperti sekarang ini ya,
pandemi ini justru harusnya kita lebih lagi ya dekat dengan keluarga. Masih banyak hal yang ingin kita perbincangkan, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Doa dan harapan kami bahwa apa yang kita diskusikan atau kita sharingkan di malam hari ini memberi kita spirit dan semangat lagi dan menggugah kita lagi untuk bagaimana mempersiapkan diri dengan baik menghadapi minggu-minggu sengsara ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau kita serahkan untuk kedua narasumber kita, Ibu Pendeta Sandra dan juga Ibu Pendeta Rijal, untuk bisa memberikan sedikit kesimpulan untuk malam hari ini. Iya, terima kasih. Mengikuti apa yang tadi sudah kita perbincangkan dengan kembali melihat bagaimana mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus, seperti yang tadi sudah disampaikan lewat materi bahwa kita semua siapapun dia, apakah itu sebagai orang tua atau pemuda atau anak-anak, kita semua dihimpun untuk lebih menghayati penderitaan Kristus dan mengenal kasih Allah. Kalau kita mengenal kasih Allah, kalau kita menghayati bagaimana Ia menuntun kita, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak berdua, bahwa walaupun COVID, kita masih diizinkan untuk tetap melakukan aktivitas kita. Termasuk malam ini kita ada di sini, itu karena kasih Allah. Bagaimana kita menghayati penderitaan Kristus yang memperkenankan kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Tetapi juga respon kita dengan melihat kasih itu adalah kita juga harus berpantang untuk melakukan dosa, menghindari hal-hal yang membawa kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang tidak Tuhan kehendaki. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan pada awal, bahwa ada banyak hal yang dapat kita lihat dan jumpai dalam kehidupan ini, seperti perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, kejahatan-kejahatan yang tertata dan terstruktur, yang membuat sehingga hari ini banyak orang mengalami kesengsaraan atau penderitaan dari berbagai segi. Apakah itu dari segi ekonomi, atau juga mungkin karena politik, atau mungkin karena pendidikan, dan banyak-banyak hal yang membuat sehingga orang merasa penuh dengan kesengsaraan. Tetapi ketika kita melihat bagian ini, bagaimana Kristus telah berjuang untuk memberi anugerah itu kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sebenarnya justru kita melihat bahwa ada hal yang baik. Lewat penderitaan dan keselamatan yang Tuhan berikan, memberi kekuatan bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara, untuk menuntun kita pada jalan yang benar, untuk menuntun dan mempersiapkan hati kita dalam menyambut karya dan berkat Tuhan. Saya percaya selaku hamba Tuhan bahwa Allah terus mengasihi kita dan terus bekerja dalam segala hal, sehingga segala situasi hari ini, kalaupun kita melihatnya sebagai sebuah kesengsaraan, tapi Kristus telah lebih dulu menebus segala kesengsaraan itu dan mendampingi kita, memberikan hikmat, sehingga menuntun kita untuk menyadari bahwa pengorbanan dan kematiannya di kayu salib telah menjadikan kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman untuk mengetahui dan mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Sehingga makna dari pengorbanan ini adalah kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Rizal. Ibu Pendeta Sandra, silakan. Iya, saya hanya menambahkan dua hal. Yang pertama, kepada jemaat semua, jangan kita menjadikan Minggu Sengsara ini hanya sebagai sebuah perayaan rutinitas belaka atau seremonial belaka. Tapi marilah kita lebih memaknai Minggu Sengsara ini dengan mengingat bahwa anugerah keselamatan telah diberikan kepada kita, sehingga kita pun meresponnya dengan lebih membaharui diri kita seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah Minggu Sengsara mengingatkan kita bahwa Yesus pernah menderita.
Itu berarti dia sangat memahami penderitaan kita. Berarti kita juga punya pengharapan di masa pandemi ini. Pasti ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin demikian saja, Mbak Betty. Terima kasih Bu Pendeta Sandra. Iya, sebelum kami menutup seluruh diskusi atau live streaming di malam hari ini, saya ingin menyapa juga untuk beberapa jemaat yang bergabung dalam Facebook. Ada Ibu Hesti Nainggolan, selamat malam Ibu. Kemudian ada Bapak Beni Solisa, ada Ibu Kori Sineri, juga ada Ibu Misna Sumenda, dan juga yang tadi sempat bergabung dalam Zoom meeting. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kita pada intinya dari pembicaraan kita malam hari ini, kembali lagi kita dipersiapkan untuk bagaimana memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, bukan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi semoga dengan apa yang dibagikan oleh kedua hamba Tuhan menggugah kita lagi bahwa Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan atau apa yang Tuhan ingin saya lakukan, keluarga saya lakukan dalam memaknai minggu sengsara ini, bahkan di tengah situasi pandemi ini. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat sekalian, jangan lupa untuk kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari patuhi aturan kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, tidak lain dan tidak bukan. Ini juga sebagai makna bagaimana atau wujud kita menghormati dan menghargai pemerintah, dan tidak lain tidak bukan juga adalah untuk keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Sandra Waluko Empa. Terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Yusina Ricau SSI. Terima kasih untuk Pak Ketua Panitia Bapak Henti Watu, Bapak Ketua PKB GKI Siloam Waena, Bapak Andreas Bangapadang. Juga terima kasih untuk Pak Abner Lawene, juga untuk Pak Keyboardis Pak Billy. Terima kasih juga untuk adik-adik tim multimedia, diberkati selalu dengan semua talenta yang diberikan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami. Semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini menjadi berkat untuk kita semua, dan pasti itu menjadi berkat, dan segala sesuatunya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya Betty Kathleen bersama dengan semua narasumber, kami pamit. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambak kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Itu ku junjung penuh hingga tiba ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota hak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada
caranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul penuh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga kelak milikku.